Halo semua, jumpa lagi di pembahasan OSNP Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Sebuah wadah dengan volume 2 liter diisi air sebanyak 500 ml dengan densitasnya sekian, pada suhu sekian, kemudian sebanyak 10 gram asam lemah monoprotik yang mudah menguap yaitu HA, ini data MR sama Ka-nya, ditambahkan ke dalam air sehingga terbentuk larutan homogen. Wadah ditutup sehingga tercapai kesetimbangan antara fase gas dan fase cair seperti yang ditunjukkan pada gambar. Fase gas hanya mengandung uap air dan uap HA yang tidak terdisosiasi pada 25 derajat Celcius. Tetapan Henry untuk HA sekian. Baik, ini ada A, B, C, D, E, F ya. Kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Soal A, jika uap HA diasumsikan merupakan gas ideal, maka jumlah HA yang berada dalam fase cair pada kesetimbangan adalah titik-titik mol. Petunjuknya, Ka dari HA sangat kecil, sehingga jumlah fraksi terdeprotonasi dapat diabaikan. Artinya kita bisa menganggap bahwa tidak ada HA yang terionisasi di fase larutan, karena yang terionisasi jauh lebih sedikit. Kemudian ini berarti ada kondisi awal, kondisi akhir ya. Kondisi awalnya adalah ini, sebanyak 10 gram HA itu ditambahkan ke dalam 500 ml air. Nah, berarti ada kondisi awalnya ya. Kemudian kondisi akhirnya itu setelah kesetimbangan. Nah, mari kita tinjau satu persatu. Ini kondisi awal berarti mol HA atau mol HA awal kita misalkan N0 itu akan sama saja dengan massa dibagi MR-nya. Massanya di sini yang dimasukkan adalah 10 gram, MR-nya adalah 60. Jadi 10 per 60 itu adalah 1/6 mol. Ini kondisi awal ya. Kemudian kondisi akhir, apa yang akan terjadi di kondisi akhir? Awalnya HA kan semua cair. Kemudian sebagian dia akan berubah menjadi uap atau gas gitu ya. Sehingga jumlah HA di fase cair itu akan berkurang. Jumlah HA di fase uap akan bertambah. Awalnya kan dicair semua ya ini ya, berarti awalnya di uap tuh nggak ada. Ya sudah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Kita misalkan mol HA cair saat setimbang ya tentunya ya. Itu kita misalkan sebagai X saja. Kemudian mol HA yang uap saat kesetimbangan kita misalkan sebagai Y kayak gini. Berarti dari sini kita bisa hubungkan kan jumlah HA di awal dan akhir pasti sama dong. Sebelum dan sesudah kesetimbangan pasti sama dong karena wadahnya tertutup kan. Berarti ini akan sama dengan, kita bisa susun persamaannya secara matematis kayak gini. N0 itu akan sama dengan X ditambah Y. Mol awal HA itu akan sama dengan mol HA di cair saat setimbang ditambah mol HA di uap saat setimbang. Ini ya, jadi ini sama aja 1/6 sama dengan X plus Y. Nah, ini hubungannya dulu ya. Habis itu kita tinjau ketika dia sudah setimbang, hubungannya kesetimbangan apa? Karena kalau reaksi kesetimbangan tuh ada hubungannya pakai konstanta kesetimbangan gitu-gitu ya. Nah, kalau ini dia kesetimbangan fase, maka dia pakai konstanta Henry. Nah, ini konstanta Henry itu sama dengan apa? Konstanta Henry itu sama saja dengan konsentrasi zat yang cair dibagi tekanan parsial zat di fase uap. Atau kita bisa tulis kayak gini ya, ini konsentrasi HA di fase cair, ini tekanan parsial HA di fase uapnya. Karena kita mengasumsikan bahwa fase uapnya merupakan gas ideal, maka pHa ini dia akan sama dengan mol HA uap dikali R dikali T per volume uap atau volume yang di fase gasnya. Tadi kita misalkan bahwa mol HA uap itu adalah si Y, berarti untuk pHa ini kita bisa tuliskan sebagai Y kali R kali T dibagi volume gas atau volume uap.
Sementara untuk yang konsentrasi, dia kan larutan ya. Konsentrasi itu kan sama saja dengan mol dibagi volume. Berarti mol Ha di fase cair dibagi dengan volume cairnya. Mol Ha di fase cair tadi kita udah misalkan sebagai X. Berarti ini kita bisa ganti X per volume cair, gitu ya. Ya sudah, ini bisa kita ganti aja dengan angka yang diketahui. Y-nya kita nggak tahu, R-nya 0,082, T-nya suhu 298 Kelvin, dibagi volume gas. Volume gasnya berapa nih? Nah, ini kan wadahnya 2 liter nih, diisi air 500 mili atau setengah liter. Berarti 2 dikurangi setengah, 1,5. Kayak gini ya. Sedangkan untuk yang volume liquid, itu kita anggap sama dengan volume air yang dimasukkan. 0,5 liter, gini ya. Ya sudah, kita substitusikan saja. Kita masukkan saja ke konstanta Henry. Jadinya KH ini 0,3. Itu sama saja dengan X per 0,5 per Y kali 0,082 kali 298 per 1,5, gini ya. Selanjutnya ini kita bisa sederhanakan, coret, ini 1, ini 3. Terus kita punya kayak gini nanti. Ini kita pindah ruaskan, jadinya 0,3 kali Y kali 0,082 kali 298 itu akan sama dengan 0, ini akan sama dengan 3X. Kayak gini ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan kayak gini. Y itu sama dengan 3X dibagi dengan 0,3 kali 0,082 kali 298. Nah, melalui kedua persamaan ini, nanti tuh kita akan dapat nilainya si X. Gimana tuh ya, tinggal substitusikan Y-nya ini ke sini ya. Dari persamaan yang ungu ke yang merah ini. Kayak gitu, terus kita pakai shift solve, maka akan ketemu nilai X. Nah, biar cepat kita pakai shift solve aja ya. Oke, kita punya 1/6 sama dengan X ditambah Y. Y-nya adalah 3X per 0,3 kali 0,082 kali 298. Nah, kita susun dulu seperti ini. 3X bagi 0,082 kali 298. Ketinggalan 0,3-nya. 0,3 gini ya. Shift, solve. Hasilnya adalah 0,1183. Satuannya adalah mol. Nah, ini adalah mol Ha cair pada keadaan setimbang. Jadinya kita bisa tuliskan di sini 0,1183 kayak gitu. Oke, soal poin A sudah beres. Sekarang kita lanjutkan ke soal poin B. Tekanan parsial Ha dalam fase gas adalah berapa mmHg? Oke. Kan tadi kita sudah kerjakan yang A, diasumsikan uap itu adalah gas ideal ya. Jadi tekanan Ha itu akan sama dengan Y tadi, molnya Ha di uap saat setimbang, kali R kali T per volume gas. Atau Y-nya, nanti kita bisa hitung, dia bentuknya adalah seperti ini. Y-nya tadi itu 3X per 0,3 kali 0,082 kali 298. Kayak gini ya. Terus nilai X-nya itu adalah 0,1183. Kayak gini kan. Nah, ini adalah Y-nya. Untuk tekanan parsial Ha, ya udah kita bisa aja masukin nilai Y-nya ini ke sini. Jadinya, atau kita bisa dulu biar enak ya. Ini Y sama dengan, ini PHA sama dengan, jadinya Y dikali RT per volume gas ini ya. Y-nya sendiri itu adalah 3 kali 0,1183 dibagi 0,3 kali 0,082 kali 298 dikali R-nya 0,082, T-nya 298
Kelvin, terus dibagi volume gas. Volume gasnya adalah 1,5 liter. Liternya nggak usah ditulis ya. Oke, kayak gini ini ada yang bisa dicoret 298 per 298, 0,082 per 0,082. Terus ya ini 3 sama 0,3 jadinya 0,1 gini kan. Ya tinggal kita hitung aja. Ini nanti hasilnya adalah pakai kalkulator ya. Jadinya 0,1183 dibagi 0,1 kali 1,5. 0,7887. 0,7887. Satuannya adalah atmosfer. Ini masih ATM ya. Nah, langkah terakhir nih. Mengubah ATM ke mmHg. Jadi 1 ATM itu setara dengan 760 mmHg. Ya sudah, berarti kalau kita mau jadikan mmHg tinggal kita kalikan 760. Jadinya kayak gini. Ini dikali 760. Ini hasilnya 599,38 atau 0,4 ya, boleh juga. 599,38 mmHg. Nah, begini baru benar. Jangan lupa diubah ke mmHg dulu ya. Karena yang diminta di sini adalah mmHg. Oke, kita lanjutkan ke poin C. Dengan mempertimbangkan bahwa sejumlah Ha menguap ke fase gas, fraksi disosiasi Ha dalam fase cair adalah jadi gini. Kan sebagian Ha itu udah ke fase gas ya. Udah ke fase gas berarti jumlahnya berkurang. Kalau tadi kan 1/6 awalnya ya di perhitungan A itu, awal-awal mol Ha. Setelah setimbang tadi sudah kita dapatkan molnya berapa. Nah, kita tinjau ya yang ini setelah setimbang mol Ha yang dicair itu adalah 0,1183 ya tadi ya. Sekian mol. Berarti dengan volume larutan 0,5 liter atau 500 mili, maka konsentrasi Ha total yang ada di cairan saat setimbang itu adalah saat kesetimbangan fasa maksudnya ya. Itu adalah 0,1183 dibagi 0,5. Berapa nih? Ini ya 0,2366. 0,2366 molar. Nah, ini udah konsentrasi Ha total di fase cair setelah kesetimbangan cair uap. Nah, selanjutnya Ha yang di fase cair itu kan dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan A- gitu kan. Nah, alfa itu kan derajat disosiasinya atau fraksi disosiasinya itu kan sama saja dengan ini kita misalkan Ha0 gitu ya. Atau ya Ha0 aja ya. Kita misalkan ini Ha0, maka alfa itu adalah Ha0 dikurangi Ha akhir atau HAT per Ha0. Nah, kayak ini. Kemudian kita kombinasikan dengan Ka. Ka itu kan berarti H+ kali A- per Ha. Tapi Ha-nya ini adalah Ha akhir. HAT kita sebutnya gini ya. Nah, kemudian karena koefisien H+ sama A- ini sama, maka H+ sama A- itu nilainya sama juga kan gitu ya. Sama juga, berarti kan oh ya ini Ha0 dikurangi HAT ini akan sama dengan H+ per Ha0. Nah, yang ini A- sama dengan H+, berarti Ka itu adalah H+ kuadrat per HAT, kayak gitu. Kita susun ulang dulu bentuknya. Untuk yang alfa ini nanti bentuknya adalah
H plus itu akan sama dengan alfa dikali HA0. Kemudian kalau yang KA, atau kita masukin aja ya, ini persamaan yang ini kita masukkan ke rumus KA, jadinya KA ini akan sama dengan H plus, berarti H plus itu alfa kali HA 0 kuadrat nih dibagi HAT. Nah gini kan, HAT tadi kan ini kita punya hubungan yang ini nih. HA0 dikurangi HAT itu sama dengan H plus. HA0 dikurangi HAT itu sama dengan H plus. Berarti ini kita bisa ubah bahwa HAT itu akan sama dengan HA0 dikurangi H plus ini kan. Nah tadi H plus itu adalah alfa dikali HA0. Berarti HAT ini itu akan sama dengan HA0 dikurangi alfa HA0. Berarti HA0 bisa kita keluarkan. HA0 dikali 1 minus alfa. Kayak gini. Nah jadi persamaan ini nanti dia akan berubah menjadi Ka sama dengan alfa kuadrat dikali konsentrasi HA0 kuadrat per konsentrasi HA0 dikali 1 min alfa. Ini kan. HA0-nya bisa dicoret 1 kayak gini. Sehingga kita punya persamaan akhir seperti ini. Kita tuliskan ulang di sini ya. Ka sama dengan alfa kuadrat dikali HA0 dibagi 1 minus alfa. Ka-nya adalah ini 1,5 kali 10 pangkat min 7. Kita masukkan aja. Sama dengan alfanya kita nggak tahu. HA0-nya kita pakai yang ini. 0,2366 dibagi 1 per alfa. Nah, nanti pakai shift solve kita akan dapat nih. Alfanya adalah sebesar berapa gitu ya. Kita pakai kalkulator. Ini berarti kita punya 1,5 kali 10 pangkat min 7 itu sama dengan alfanya kita misalkan sebagai X kuadrat kali 0,2366 bagi 1 minus X gini ya. Shift solve. Oke, alfanya segini. 7,96 kali 10 pangkat min 4. 7,96 10 pangkat minus 4. Kayak gini ya, ini sebesar ini. Kalau mau dalam persen ya tinggal dikali 100%. Seperti itu. Soal nomor C beres. Sekarang kita lanjutkan soal nomor D. pH larutan saat keseimbangan uap tercapai adalah, kalau kita mau nyari pH berarti kan kita pakai rumus H plus ini ya. Akar Ka kali konsentrasi Ha gitu kan. Nah, ini kita bisa anggap bahwa Ha sebelum terdisosiasi itu sama dengan Ha setelah terdisosiasi karena nilai Ka-nya sangat kecil ya. 10 pangkat minus 7. So, kita bisa masukkan aja langsung. Ka-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 7 dikali Ha-nya 0,2366. Sudah kita hitung di poin sebelumnya ya, poin C. Oke, tinggal kita masukkan kalkulator. 1,88 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, tinggal kita hitung pH-nya. pH min log H plusnya 1,88 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya ini adalah minus log H plus 3,72. Ini ya.